Saya persilahkan untuk baca. Baik, terima kasih atas waktunya. Langsung saja biografi singkat mengenai Peter L. Berger. Terkait dengan latar belakang kehidupan Peter L. Berger, diketahui Peter L. Berger lahir di Vienna, Austria pada tanggal 17 Maret 1929, dibesarkan di Wina. Kemudian setelah Perang Dunia Kedua, Peter L. Berger berpindah ke Amerika Serikat. Peter L. Berger merupakan seorang sosiolog dan teolog Amerika yang terkenal dengan karyanya The Social Construction of Reality, a Treatise in the Sociology of Knowledge, yang ditulisnya bersama Thomas Luckmann. Berger dikenal luas karena pandangannya bahwa realitas sosial adalah suatu bentuk dari kesadaran. Berger menulis tentang bagaimana konsep atau penemuan baru manusia menjadi bagian dari realitas kita yang disebut sebagai objektivasi. Karya-karya Berger memusatkan perhatian pada hubungan antara masyarakat dengan individu. Analisisnya tentang masyarakat sebagai realitas subjektif menjelaskan proses di mana konsepsi individu tentang realitas dihasilkan dari interaksinya dengan struktur sosial. Struktur sosial membahas masalah pentingnya bahasa, sistem lambang yang paling penting dalam masyarakat manusia, serupa dengan konsepsi Hegel tentang case. Adapun konteks lahirnya konstruksi sosial agama, teori konstruksi sosial merupakan kelanjutan dari pendekatan teori fenomenologi yang pada awalnya merupakan teori filsafat yang dibangun oleh Hegel, Husserl, dan kemudian diteruskan oleh Schott. Lalu melalui Weber, fenomenologi menjadi teori sosial yang andal untuk digunakan sebagai analisis sosial. Teori konstruksi sosial menunjukkan bahwa agama sebagai bagian dari kebudayaan merupakan konstruksi manusia. Ini artinya bahwa terdapat proses dialektika antara masyarakat dengan agama. Agama yang merupakan entitas objektif, yaitu karena berada di luar diri manusia, akan mengalami proses objektivasi sebagaimana juga ketika agama berada dalam teks dan norma. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Husnur. Mbak Husnul, ada nggak ya? Sudah, saya lanjutkan aja. Asumsi dasar teori konstruksi sosial agama. Asal-usul konstruksi sosial dari filsafat konstruktivisme yang dimulai dari gagasan-gagasan konstruktif kognitif. Jika kita telaah, terdapat beberapa asumsi dasar dari teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann. Adapun asumsi-asumsinya tersebut adalah: 1. Realitas merupakan hasil ciptaan manusia kreatif melalui kekuatan konstruksi sosial terhadap dunia sosial di sekelilingnya. 2. Hubungan antara pemikiran manusia dan konteks sosial tempat pemikiran itu timbul bersifat berkembang dan dilembagakan. 3. Kehidupan masyarakat itu dikonstruksi secara terus-menerus. 4. Membedakan antara realitas dengan pengetahuan. Realitas diartikan sebagai kualitas yang terdapat di dalam kenyataan yang memiliki keberadaan. Sementara pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa realitas itu nyata. Nah, definisi konstruksi sosial. Istilah konstruksi sosial atas realitas atau social construction of reality didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi di mana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. Kemudian, konsep dialektis menurut Peter L. Berger membagi menjadi 3 mekanisme utama, yaitu yang pertama eksternalisasi,
yaitu manusia secara terus-menerus mencurahkan, mengungkapkan, mengekspresikan dirinya ke dalam dunia sekelilingnya. Kemudian yang kedua, objektifikasi, yaitu proses keberadaan segala sesuatu yang manusia ciptakan sebagai suatu realitas yang berada di luar dirinya. Yang ketiga yaitu internalisasi, yaitu aktivitas individu atau subjek dalam menyerap produk-produk budaya yang dihasilkan oleh masyarakat. Kemudian yang terakhir mau dibacakan Mbak Husnur, apakah sudah ada di tempat? Oh ya, sudah. Tadi kemut. Berger menulis risalah teoritis utamanya, The Social Construction of Reality, bersama-sama dengan sosiolog Jerman, Thomas Luhmann. Berger dan Luhmann meringkas teori mereka dengan menyatakan realitas terbentuk secara sosial dan sosiologi ilmu pengetahuan, sociology of knowledge, harus menganalisa proses bagaimana hal itu terjadi. Berger dan Luhmann membatasi realitas sebagai kualitas yang berkaitan dengan fenomena yang dianggap berada di luar kemauan kita, sebab ia tidak dapat dienyahkan. Menurut Berger, kita semua mencari pengetahuan atau kepastian bahwa fenomena adalah real adanya dan memiliki karakteristik khusus yang berada di tengah-tengah di antara orang awam dan para filosof. Orang awam mengetahui realitas tanpa bersusah payah menggunakan analisa sistematis. Para filosof dipaksa untuk mengetahui apakah pengetahuan itu valid atau tidak. Para sosiolog terpusat pada soal bagaimana realitas sosial itu terjadi. Terlepas dari apapun validitasnya, mereka menerima berbagai realitas masyarakat yang nyata, dan dari sinilah analisa itu dilanjutkan. Oke, terima kasih. Sudah selesai. Oke. Mbak siapa namanya ini tadi? Mbak Husnur, terus siapa lagi yang presentasi tadi? I am Alvin Al-Julfa. Next. Next, Mas Yadi. Biografi Peter L. Berger. Nama panjangnya adalah Peter Ludwig Berger. Dia lahir di Vienna, Australia di tanggal 17 Maret 1929. Beliau dibesarkan di Wina yang kemudian melakukan migrasi ke Amerika setelah Perang Dunia Kedua. Beliau menempuh pendidikan dan karirnya di Wagner Memorial Lutheran College dan mendapatkan gelar Bachelor of Art dengan fokus studi filsafat. Kemudian melanjutkan studinya ke The New School for Social Research di New York dan mendapatkan gelar MA di tahun 1950. Kemudian disusul dengan gelar PhD di tahun 1952. Nah, disinilah Berger bertemu dengan Thomas Luhmann yang kemudian mereka bersama-sama akan menulis sebuah buku yang berjudul The Social Construction of Reality. Di tahun 1955 dan 1956, beliau bekerja di Evangelische Akademie di Bad Wall, Jerman. Kemudian menjadi profesor muda di Universitas North Carolina dari tahun 1956 sampai 1958. Dan menjabat sebagai profesor di New School for Social Research, Universitas Rutgers, dan Universitas Boston. Sebagai profesor sosiologi dan teologi tahun 1981, dan kemudian memimpin sebuah institut studi kebudayaan ekonomi dan yang kini dikenal sebagai Institut Kebudayaan Agama dan Masalah Dunia. Next. Berikut beberapa karya yang dibuat oleh Peter L. Berger. Bisa kita baca di slide-nya.
Oke, next. Apaan sih Putri? Astagfirullahaladzim, nggak dimain. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai konteks lahirnya teori konstruksi sosial agama. Jadi pemikiran Berger ini ternyata terpengaruh dari banyak pemikiran ilmuwan lain. Dalam hal ini baik yang langsung menjadi gurunya atau sekedar terpengaruh oleh pemikiran pendahulunya. Jadi kalau dirunut dapat diidentifikasi bahwa Berger ini terpengaruh langsung oleh gurunya yang juga tokoh fenomenologi, yaitu Alfred Kuth. Kuth sendiri itu merupakan murid dari Edmund Husserl, pendiri dari aliran atas dasar itulah dapat dikatakan bahwa pemikiran Berger ini juga terpengaruh oleh pemikiran fenomenologi. Kemudian teori ini juga berakar pada paradigma konstruktivis yang melihat realitas sosial sebagai konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu yang merupakan manusia bebas. Jadi maksudnya individu itu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya. Dalam proses sosial, individu manusia ini dipandang sebagai pencipta realitas sosial yang relatif bebas di dalam dunia sosialnya itu sendiri. Paradigma konstruktivis ini memandang realitas sebagai konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu. Namun demikian, kebenaran suatu realitas sosial ini tentunya bersifat nisbi yang berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial itu sendiri. Sehingga melihat dari berbagai karakteristik dan substansi pemikiran dari teori konstruksi sosial, nampak jelas bahwa teori ini juga berparadigma konstruktivis. Kemudian juga ditemukan bahwa yang mendasari grand theory Peter L. Berger tentang social construction of reality itu ialah realitas manusia yang secara biologis tidak memiliki mekanisme penataan diri sebagaimana spesies makhluk hidup lainnya. Maka dari itu manusia menciptakan mekanisme penataan pengalaman dan dunianya atau yang disebut nomos. Jadi maksudnya itu Peter L. Berger ini melihat manusia itu secara biologis sebagai manusia yang lahir dalam keadaan yang belum selesai. Jadi baginya manusia itu tidak mempunyai mekanisme bertahan hidup ketika dia lahir, berbeda dengan makhluk atau spesies lain yang sifatnya alami gitu. Jadi manusia lahir dengan keadaan yang belum selesai. Manusia itu makhluk hidup yang dalam keadaan kehidupannya itu memang perlu untuk membangun dunianya sendiri. Berger kemudian melihat dari ketidakselesaian manusia ketika dia lahir itu, maka mau tidak mau manusia itu diharuskan menata hidupnya. Kemudian untuk memiliki mekanisme hidup tentu saja ia harus selalu mengkonstruksi dunia sosialnya, karena hal itulah dunia sosial itu bersifat konstruktif. Hal tersebut harus dibuat karena merupakan mekanisme penataan untuk memiliki kehidupan yang bisa bertahan. Jadi manusia itu bisa bertahan hidup dengan penataan struktur sosialnya. Inilah yang menjadi landasan awal yang utama untuk Peter L. Berger ini membangun dan melahirkan grand teorinya mengenai teori konstruksi sosial. Sekian dari saya persilahkan presentator selanjutnya, yaitu Mbak Fatma Novianti. Silahkan Mbak Fatma Novianti, ada? Ya Allah. Iya Pak. Maaf tadi ke-mute. Terkait teori konstruksi sosial. Dari konstruksi sosial menurut Peter L. Berger ini membawa pengertian apabila realitas sosial terkonstruksi dalam masyarakat terjadi karena diciptakan oleh suatu individu yang bebas. Individu yang bebas itu yaitu manusia itu sendiri yang menentukan segalanya. Dan di dalam realitas sosial tersebut kemudian terbagi menjadi 3 macam, yaitu ada realitas sosial objektif, simbolik, dan subjektif. Yang pertama terkait realitas sosial objektif. Realitas sosial objektif merupakan kompleksitas yang berasal dari definisi realitas, yang di dalamnya menyangkut ideologi, keyakinan, gejala-gejala sosial, tindakan, hingga tingkah laku yang terjadi dalam kehidupan manusia. Di dalam realitas sosial objektif tersebut
terdapat yang namanya proses, yaitu proses objektifikasi, yang merupakan keberadaan dari segala sesuatu yang manusia ciptakan, baik secara fisik ataupun mental, sebagai suatu penataan hidup atau realitas yang berada di luar dirinya. Objektifikasi tersebut digunakan dalam penataan hidup. Kemudian, objektifikasi merupakan suatu keadaan yang sudah dikonstruk atau disusun, yang merupakan suatu transformasi inheren dalam aktivitas manusia tersebut. Yang kedua ada realitas sosial simbolik. Realitas sosial simbolik merupakan ekspresi simbolik dari sebuah realita atau kenyataan yang sifatnya objektif. Selain itu, realitas ini umumnya memiliki sifat yang diketahui oleh banyak orang atau bersifat umum, yang bentuknya bisa dilihat dari karya-karya seni, karya fiksi, hingga berita-berita di media. Kemudian yang ketiga ada yang namanya realitas sosial subjektif, yaitu penggabungan dari realitas sosial objektif dan realitas simbolik tersebut, yang mempunyai pengertian sebagai sebuah kenyataan atau pengalaman seorang individu yang kemudian dikonstruksi atau disusun oleh proses-proses internalisasi tertentu. Internalisasi merupakan aktivitas individu yang bisa dikatakan sebagai subjek juga dalam menyerap suatu produk-produk budaya yang dihasilkan oleh masyarakat. Tujuan dari internalisasi adalah agar tidak terjadi perubahan yang jauh antara tatanan hidup yang sudah mengobjektifikasi dengan kesadaran subjektivitas setiap individu. Ya Allah, sehingga terjadi keseimbangan sosial antara dunia sosial dan kesadaran subjektivitas dalam suatu tatanan sosial yang sudah terkonstruksi dengan kuat hingga mampu digunakan sebagai pertahanan dan juga penstabil hingga mampu memberikan orientasi bersama dalam melahirkan suatu integrasi sosial. Kemudian selanjutnya terkait konsep dasar konstruksi sosial agama Peter L. Berger yang akan dilanjutkan oleh Mbak Regita. Monggo Mbak Regita. Ini ada konsep dasar dalam pemikiran Peter L. Berger ini yang ada 3, yaitu eksternalisasi, objektifikasi, sama internalisasi. Eksternalisasi itu merupakan ekspresi dari manusia itu sendiri ya, yang mencurahkan atau mengekspresikan dirinya ke dalam dunia sekelilingnya. Dari eksternalisasi ini proses di mana manusia dalam membentuk menata kehidupannya. Karena Peter L. Berger ini kan yang menyatakan bahwa manusia itu belum selesai, maka dari konsep ini manusia itu harus menciptakan dunianya sendiri. Yang kedua itu ada objektifikasi, yang dimana keberadaan dari segala sesuatu yang manusia ciptakan yaitu sebagai suatu realitas yang berada di luar dirinya, yaitu suatu keadaan yang sudah ditata dari manusia itu sendiri. Yang ketiga itu ada internalisasi, yaitu di mana aktivitas individu dalam menyerap produk-produk budaya yang dihasilkan oleh masyarakat, di mana manusia itu mempelajari dan menyerap produk yang dia sudah ciptakan agar tidak terjadi perbedaan terlalu jauh dari tatanan yang sudah dibuat dalam proses objektifikasi tadi. Terus adanya nomos atau mekanisme yang diciptakan manusia untuk kebermaknaan dirinya sendiri, karena di dalam konstruksi sosial itu adanya kerentanan yang ada di dalamnya. Jadi nomos itu berguna untuk bertujuan dalam menciptakan suatu aturan atau hukum yang diciptakan oleh manusia itu sendiri.
Terus yang selanjutnya ada kosmos, yaitu bagian realitas yang transcendent, di mana di luar eksistensi manusia itu sendiri, yang bertujuan sebagai mekanisme pemeliharaan struktur yang dibangun secara sosial. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Dari materi yang sudah dipaparkan teman-teman, saya beri kesimpulan bahwa agama tidak dapat dipisahkan dari proses pembentukan berbagai realitas atau dunia yang manusia ciptakan, di mana melalui 3 momentum, yakni eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi. Yang kedua, peran utama agama dalam pembentukan dan pemeliharaan dunia tersebut terletak pada kekuatan agama itu sendiri, dan untuk membenarkan atau melegitimasi nomos yang menata kehidupan manusia dalam dunia ciptaannya sendiri, sehingga terbuka kemungkinan yang besar untuk melanggengkan tatanan tersebut dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Terima kasih, kami dari kelas B mohon undur diri. Oke, terima kasih. Ya, bagus kelas B ya, mantap. Baik, Mbak Lika sebagai moderator, monggo silahkan dibuka. Ya, terima kasih Mbak Vina. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Cak, cewek semua. Oke, bagus. Yuk. Sebelumnya perkenalkan, saya Lika Maratus Solihah dari kelompok 4 kelas C yang beranggotakan Putri Kurnia Syafira, Hikmatul Rahmi, Lika Maratus Solihah, dan Vina Nurul Husna. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya mulai penjelasannya mengenai teori konstruksi sosial agama Peter L. Berger. Slide-nya Mbak Vina, lanjut. Ya, pertama mengenai profil dari Peter L. Berger, atau yang biasa dikenal dengan Peter Ludwig Berger. Ia lahir pada 17 Maret 1929 di Vienna, Austria, kemudian dibesarkan di Vienna, beremigrasi ke Amerika Serikat tak lama setelah Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1949, ia lulus dari Wagner College, gelar Bachelor of Arts. Kemudian melanjutkan studi di New School for Social Research di New York. Mendapatkan gelar MA pada 1950 dan PhD pada 1952. Kemudian pada tahun 1955 sampai 1956, ia bekerja di Evangelist Academy di Bad Boll, Jerman. Pada 1956 sampai 1958, beliau menjadi profesor muda di Universitas North Carolina. Kemudian pada 1958 sampai 1963, beliau menjadi profesor madya di Seminari Teologi Harvard. Kemudian pada 1981, beliau menjadi profesor sosiologi dan teologi di Universitas Boston. Pada 1985, beliau menjadi pemimpin Institut Studi Kebudayaan Ekonomi yang beberapa tahun lalu berubah menjadi Institut Kebudayaan, Agama, dan Masalah Dunia. Kemudian beliau meninggal pada 27 Juni 2017 pada usia 88 tahun di Brookline, Massachusetts, Amerika Serikat. Lanjut, Mbak Vina. Ia adalah seorang sosiolog yang bekerja di bidang sosiologi pengetahuan, sosiologi agama, penelitian tentang modernisasi, dan kontribusi teoritis pada teori kemasyarakatan. Ia dikenal dengan bukunya bersama dengan penulis Thomas Luckmann, The Social Construction of Reality, A Treatise in the Sociology of Knowledge, New York 1966, yang dianggap sebagai salah satu buku paling berpengaruh dalam sosiologi pengetahuan dan berperan sentral dalam konstruksionisme sosial. Baik, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Rahmi. Baik, terima kasih Mbak Lika.
Selanjutnya, kita akan membahas konteks lahirnya konstruksi sosial Peter L. Berger. Jadi teman-teman semua, asal-usul dari konstruksi sosial ini adalah filsafat konstruktivisme, di mana konstruktivisme ini dilihat sebagai sebuah kerja kognitif individu untuk menafsirkan dunia realitas yang ada karena terjadi relasi sosial antara individu dengan lingkungan atau orang di sekitarnya. Individu kemudian membangun sendiri pengetahuan atas realitas yang dilihat itu berdasarkan pada struktur pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Inilah yang kemudian oleh Berger dan temannya Luhmann disebut dengan konstruksi sosial. Jadi pada awal mulanya teori konstruksi sosial ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari pendekatan fenomenologi yang pada awalnya merupakan teori filsafat yang dibangun oleh Hegel, Husserl, dan kemudian diteruskan oleh Schwarz. Lalu kemudian oleh Weber. Fenomenologi ini menjadi teori sosial yang andal untuk digunakan sebagai analisis sosial. Dalam hal ini, Berger sangat terima kasih dan berhutang budi pada fenomenologi Schwarz. Namun meskipun demikian teman-teman, Berger ini jauh keluar dari fenomenologi Schwarz. Dia garapannya malah kepada sosiologi pengetahuan. Bisa slide selanjutnya Mbak Vina. Nah, hal ini terlihat dalam artikel yang berjudul Sociology of Religion and Sociology of Knowledge yang Berger dan Thomas yang menunjukkan bahwa pendekatan yang terhadap sosiologi pengetahuannya nantinya akan dikembangkan menjadi konstruksi sosial. Perlu garis bawahi teman-teman bahwasanya apa yang dimaksud Berger dengan sosiologi pengetahuan ini tidak sepenuhnya pada ranah filsafat yang membahas tentang epistemologis dan metodologis. Namun sosiologi pengetahuan yang dimaksud oleh Berger di sini adalah pengetahuan yang ada di dalam masyarakat, di mana pengetahuan itu adalah apa saja yang diketahui oleh masyarakat sebagai kenyataan dalam kehidupan sehari-hari yang teoritis maupun prateoritis. Nah, ada dua istilah dalam sosiologi pengetahuan ini, yaitu kenyataan dan pengetahuan. Kenyataan ini atau realitas dibagi oleh Berger menjadi dua, yaitu realitas subjektif dan realitas objektif. Untuk penjelasan realitas subjektif dan realitas objektif akan menjelaskan perbedaannya. Nah, di sini tugas sosiologi pengetahuan akan menjelaskan dialektika dunia sosiokulturalnya. Nah, pada saat yang bersamaan, pemahaman ini disebut oleh Berger sebagai konstruksi sosial. Gitu untuk disampaikan oleh Mbak Vina Nurul Husna. Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung saja. Jadi di sini saya akan menjelaskan asumsi dasar teori konstruksi sosial. Jadi beberapa asumsi dasar teori konstruksi sosial yaitu meliputi yang pertama ada realitas yang merupakan hasil ciptaan manusia kreatif melalui kekuatan konstruksi sosial terhadap dunia sosial di sekelilingnya. Kemudian ada hubungan antara pemikiran manusia dan konteks sosial tempat pemikiran itu timbul, sehingga bersifat berkembang dan dilembagakan dalam kehidupan masyarakat itu atau dikonstruksi secara terus-menerus. Membedakan antara realitas dan pengetahuan. Jadi realitas diartikan sebagai kualitas yang terdapat di dalam kenyataan yang diakui sebagai memiliki keberadaan yang tidak bergantung kepada kehendak kita sendiri. Sementara pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa realitas itu adalah nyata atau real dan memiliki karakteristik yang spesifik. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Putri. Baik, langsung saja. Seperti yang sudah dijelaskan sama Mbak Hikmatul Rahmi bahwa Peter Berger ini membagi realitasnya menjadi dua, yaitu realitas subjektif dan realitas objektif. Realitas subjektif merupakan pengetahuan individu yang diperoleh melalui internalisasi. Nah, di proses inilah
realitas objektif yang dimiliki individu ini merupakan basis untuk melibatkan diri terhadap proses eksternalisasi. Kemudian realitas objektif. Realitas objektif ini merupakan fakta sosial yang meliputi tindakan serta tingkah laku yang dilakukan secara rutin oleh masyarakat. Berger menggunakan dialektika yang kemudian memberikan istilah baru, yaitu eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi. Eksternalisasi ini merupakan manusia yang secara terus-menerus mengungkapkan, mencurahkan ekspresinya terhadap lingkungan, mengekspresikan dirinya terhadap realita yang ada, fakta sosial yang ada. Kemudian muncullah proses objektifikasi. Objektifikasi merupakan momen interaksi diri dalam dunia sosial kultural. Objektifikasi ini didapat dari proses eksternalisasi. Jadi, objektifikasi ini menghasilkan suatu dari realitas objektif yang ada di luar diri individu, kemudian yang didapat dari interaksi yang tentunya tidak jauh-jauh dengan sosiokultural. Setelah adanya proses objektifikasi, adalah proses internalisasi. Proses internalisasi ini merupakan aktivitas individu yang menyerap realitas objektif. Jadi setelah diobjektifikasi ini menghasilkan sesuatu, menghasilkan produk-produk yang ada di masyarakat, lalu diinternalisasi ini sesuatu itu diserap kembali ke dalam diri sendiri, ke dalam diri individu. Lalu dari tiga proses dialektika yang ada dapat dipahami bahwa dunia sosial yang dibentuk oleh manusia ini merupakan upaya penataan pengalaman atau yang disebut dengan istilah nominasi. Nominasi ini berasal dari kata nomos yang berarti penataan bermakna. Nomos ini bermakna. Jadi karena kita tahu bahwa manusia ini lahir dalam keadaan yang belum selesai, maka dari itu manusia menciptakan nomos untuk kebermaknaan dirinya yang berada pada kerentanan. Nomos ini rentan terhadap kekacauan karena manusia ini tidak selesai. Karena nomos ini rentan dengan kecemasan, maka di sini agama memainkan perannya, memerankan peran penting untuk menjaga stabilitas nomos. Berger mengatakan bahwa nomos memiliki stabilitas yang berasal dari sumber-sumber yang kuat. Agama adalah suatu usaha manusia untuk membentuk suatu kosmos keramat. Dengan kata lain, agama adalah kosmisasi dalam suatu cara yang keramat. Kosmos keramat ini bagian dari realitas yang transender. Namun tidak hanya transender, kosmos ini juga sekaligus imanen, melingkup kehidupan manusia dan menjadi tatanan bermakna bagi manusia yang membentuk kebudayaan dan peradabannya. Agama suatu usaha untuk membentuk suatu kosmos keramat ini. Kosmos keramat ini bisa dibilang untuk membuat disimpulkan dari penjelasan yang ada, dapat disimpulkan bahwa
agama ini tidak hanya berfungsi sebagai memelihara dunia, namun juga sebagai bangunan dunia. Agama memainkan perannya dalam bentukan dan pengelolaan dunia. Dua, agama menjerat legitimasi tentang dunia hingga memandang secara objektif. Peran terletak kekuatan agama untuk memperkuat sebagai bagian dari hasil kreasi manusia sehingga tatanan masyarakat ini telah terkonstruksikan, tidak ada perpecahan, tidak ada perpecahan, mapan, dan bisa agar tetap bertahan dalam generasi ke generasi berikutnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Mbak Lika, monggo. Baik teman-teman, terima kasih. Itu kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Selebihnya saya kembalikan ke rektoris. Baik, terima kasih. Silahkan host bisa dikembalikan ke saya ya, Mbak Vina. Oke, teman-teman sekalian, boleh silahkan aktifin kamera dulu sebentar. Saya minta teman-teman aktifin kamera dulu sebentar. Oke. Baik, sekarang saya ingin bertanya sebentar. Ini dari 3 kelompok ini bagus-bagus nih, kelas C bagus. Itu sudah mencakup semuanya. Tapi soal paham dan tidak saya kurang tahu ya. Tapi kalau poinnya sudah. Nah, teman-teman, pertanyaan saya sederhana. Masihkah ada yang belum paham terhadap penjelasan 3 kelompok ini? Ya. Adakah yang belum memahami sama sekali dari penjelasan 3 kelompok ini atau sudah paham semua? Silahkan, boleh komen, yuk. Halo teman-teman, sudah 3 kelompok menjelaskan teori ini. Apakah ada yang masih belum paham, teman-teman? Come on. Mana suaranya ini? Paham semua ya? Saya tidak paham, Jak. Belum. Itu udah 3 penjelasan yang sama sudah diulangi oleh 3 kelompok, si urung paham ya. Persoalan ini. Kan? Oke, teman sekalian, tapi teman-teman nggak apa-apa, ini bagus banget ya penjelasan teman-teman tuh sudah masuk ya. Semoga ya itu mungkin gini ya, jadi teman-teman yang menulis atau yang presentasi bisa saja memahami, tapi skill memahamkan orang lain itu hal gitu. Jadi memang kita paham, tapi skill memahamkan orang lain itu adalah hal yang lain juga gitu ya. Itu makanya perlu dipelajari teman-teman ya. Jadi tidak hanya sekedar pintar, tetapi bagaimana juga kepintaran kita itu bisa dipahami juga oleh orang lain ya. Itu yang harus kita latih ya melalui presentasi. Makanya teman-teman, sekali lagi saya akan ulang bahwa teman-teman itu harus ketika presentasi itu dipelajari betul, dipelajari benar, diperdalam betul, main-main hanya untuk melengkapi tugas saya kelihatan untuk mempernya. Nah, itu ada tadi itu sudah disebut, silahkan itu buku-buku utama sosiologi agama loh ya. Masa pembelajar sosiologi agama nggak punya buku utama sosiologi agama ya? Paling tidak punya bukunya Peter L. Beger 2 paling tidak yang wajib teman-teman punya itu. Nah, apa ya? Agama sipil ya. Besok kita akan bicara tentang agama sipil.
ini juga menarik banget ya, konteksnya Amerika. Jadi silahkan pelajari besok dengan baik ya. Oke, teman sekalian, baik. Saya hanya ingin tadi meminta aktif kamera. Apakah teman-teman masih ada di kamera apa tidak ya? Meski ini banyak yang tidak on cam ya. Baik, saya akan menjelaskan teman-teman. Semoga teman-teman bisa memahami dari saya. Nanti kalau tidak terlalu memahami, silahkan ada video saya. Sudah ada di YouTube juga, Anda bisa cari. Kalau tidak paham melalui YouTube saya, silahkan baca lagi buku saya, gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti dari buku saya nggak paham juga, ya nanti cari buku aslinya saja. Silahkan dibaca buku aslinya Weber, ya. Gitu itu. Kalau nggak paham buku aslinya Weber saja, buku aslinya Berger, ya nggak tahu. Memang mungkin masih butuh proses lebih jauh untuk memahami. Baik teman-teman, Anda boleh on cam, boleh off cam lagi. Saya akan menjelaskan menggunakan PPT. Nanti di dialog boleh off cam kembali, boleh on cam kembali. Ya, oke. Teman-teman sekalian, oke, saya tidak akan bicara tentang latar belakang ini ya, ini Peter Ludwig Beger. Cuma gini teman-teman, saya hanya ingin mengatakan satu hal dari riwayat Peter L. Beger ini. Jadi inilah alasan juga mengapa sosiologi agama itu di Usuluddin. Kenapa sosiologi agama itu tidak di Visum tapi di Usuluddin? Itu karena memang kebanyakan sosiologi agama itu juga lahir dan bergandengan dengan teolog. Ya, misalnya coba lihat latar belakangnya Peter L. Beger ini seorang teolog, aktivis evangelis juga, lulusan juga teologi dan juga mengembangkan sosiologi pengetahuan dan sosiologi agama. Itu karena memang sosiologi agama itu selalu berdampingan paling tidak dengan 3 utama. Nanti akan saya di akhir itu saya akan menjelaskan juga ya bahwa sosiologi agama ini selalu berdialog dengan 3 ilmu utama, yaitu teologi dan filsafat. Jadi sekarang belakangan itu kalau bicara sosiologi agama nggak menyinggung teologi dan filsafat itu selalu ada yang kurang dalam. Makanya tadi saya cukup senang teman-teman juga menyinggung filsafatnya melalui filsafat humanisme, fenomenologis dan sebagainya, gitu ya. Itu teman-teman sekalian. Jadi ini mengapa alasan ada di Usuluddin, kenapa alasannya tidak di Visum sana. Di Visum sosiologi umum di sana, gitu ya, sosiologi umum. Justru di sini malah lebih menarik kalau menurut saya, apalagi di lingkungan UIN. Nah, Peter L. Beger itu memperlihatkan itu, latar belakang dia itu yang seorang teolog, seorang ahli teologi, di sisi yang lain juga ahli dalam bidang ilmu sosial dan sebagainya. Di dua-duanya itu yang kemudian menempatkan Peter L. Beger itu menjadi sosiolog yang handal. Karena dia punya latar belakang teologi dan juga punya latar belakang ilmu sosial yang nanti muncul menjadi sosiologi agama itu menariknya itu. Dan itulah mengapa sosiologi agama di Usuluddin meski dia tetap diletakkan sebagai cabang ilmu sosial ya, sehingga gelar kita itu meski di Usuluddin tidak SAG, kalau yang lain SAG kita gelarnya tetap SOS gitu ya. Oke, itu saya kira yang bisa diambil dari latar belakangnya Peter L. Beger ini. Saya akan lanjut karena tadi sudah banyak dijelasin teman-teman. Oke, tadi nih juga oleh teman-teman kelas B sudah dijelasin. Gini teman-teman, ya, kenapa Berger itu kan bertanya begini, kenapa Berger punya teori konstruksi sosial? Kenapa Berger itu mengatakan kalau sosial itu hasil konstruksi? Kenapa hasil bentukan, bahwa realitas sosial itu dibentuk? Kenapa dia punya pikiran seperti itu? Nah, dia berangkat dari asumsi yang paling dasar sekali. Dia mengatakan begini, manusia itu teman-teman secara biologis, secara biologis tidak mempunyai suatu mekanisme penataan diri. Jadi kamu lahir itu ya cuma uwe-uwe doang. Kamu lahir itu tidak dilengkapi apa-apa, pikiranmu juga masih belum bekerja total, kamu tidak punya pengetahuan besar, kamu juga tidak punya perangkat mekanisme pertahanan diri, kamu tidak punya semua itu.
Beda coba kalau misalnya makhluk biologis lain, landak misalnya itu ya, landak lahir, dia sudah dengan mekanisme pertahanan bulu yang kalau dia diterkam oleh yang lain itu juga sudah siap, gitu ya. Terus juga misalnya cumi-cumi gitu ya, cumi-cumi di lautan itu lahir juga sudah dengan mekanisme pertahanan diri, yaitu semburan cairan hitam yang kalau dia dikejar oleh musuhnya itu dia menyemburkan cairan hitam itu lalu menghilang. Itu mekanisme. Nah, dalam kehidupan yang natural juga itu yang terbentuk secara natural itu biasanya kuat ya. Kelompok-kelompok hewan, kelompok-kelompok makhluk-makhluk lain yang terbentuk secara natural itu kuat mekanismenya. Kenapa? Karena dia terbentuk secara natural. Nah, pertanyaannya, manusia itu gimana? Manusia itu nggak memiliki mekanisme itu. Manusia itu nggak memiliki mekanisme penataan diri. Dia lahir ya lahir saja gitu. Anggap saja misalnya seperti Tarsan lahir di tengah hutan, itu juga tidak memiliki mekanisme penataan diri. Dia dilatih misalnya oleh hewan-hewan yang lain. Jadi gitu. Jadi asumsinya yang pertama itu pikiran dasarnya dia bilang bahwa manusia secara biologis tidak punya mekanisme penataan diri sebagaimana spesies makhluk hidup lainnya. Nah, karena itulah ketika manusia lahir itu manusia itu belum selesai. Itu permulaan gitu ya. Jadi ketika manusia lahir itu adalah permulaan, nggak selesai Bima. Nah, gitu ya, belum selesai. Itu sebabnya manusia menciptakan sendiri mekanisme penataan pengalaman dan dunianya. Nah, ini teman-teman. Karena dia lahir tidak dengan mekanisme alami, karena manusia itu lahir tidak dengan mekanisme penataan diri sebagaimana spesies-spesies yang lain, kan itulah manusia ketika lahir dia kemudian menciptakan mekanisme penataannya itu, menciptakan dunia sosialnya untuk apa? Untuk bertahan, untuk berkembang, untuk kemudian bisa berkembang biak, bisa melanjutkan regenerasi ke generasi yang lain, bisa hidup tertib dan aman damai. Itu manusia menciptakan sendiri. Tidak natural dia. Itulah mengapa Berger menyebut konstruksi. Jadi ketika kamu lahir, kamu menciptakan mekanisme hidup sendiri, itu disebut dengan konstruksi. Oke? Nah, itu teman-teman sekalian. Nah, itulah sifat dasar dunia sosial, kata dia. Nah, sifat dasar dunia itu namanya sifat dasar dunia sosial adalah konstruktif. Sifat dasar dunia sosial adalah bentukan. Kenapa? Karena dia tidak alami, tidak natural dia. Dia tidak lahir dengan mekanisme penataan yang sudah lengkap. Manusia lahir dengan tidak lengkap. Karena itu dia menciptakan mekanisme penataan hidup dirinya sendiri. Dia menciptakan dunianya sendiri. Itulah sifat sosial disebut dengan konstruktif. Oke, sampai di sini semoga paham ya. Sehingga kemudian Berger itu mengatakan ya sudah, memang dunia sosial itu konstruktif karena itu pada dasarnya gitu ya. Nah, asumsi dasar inilah teman-teman yang sesungguhnya telah mendasari grand teori Peter L. Berger atau teori besarnya yang disebut dengan social construction of reality atau pembentukan realitas sosial, konstruksi realitas sosial. Nah, gitu ya. Jadi itu grand teorinya, teori besarnya adalah konstruksi sosial. Ini bisa digunakan banyak nanti. Ilmu tafsir juga menggunakan konstruksi sosial. Banyak banget ya yang menggunakan teori konstruksi sosial. Nah, nanti teori social construction of reality atau konstruksi realitas sosial itu ada 3 mekanisme. Ada 3 proses konstruksi. Namanya, tadi udah dibicarakan oleh teman-teman, proses konstruksi dunia sosial itu bagaimana sih? Kan itu pertanyaan selanjutnya, ya kan? Nah, proses konstruksi dunia sosial itu melalui 3, yaitu eksternalisasi, yang kedua objektifikasi, yang ketiga internalisasi. Oke, sampai di sini semoga bisa paham ya. Kalau luput dari sini teman-teman nanti agak ke belakang itu bisa ketinggalan ya. Oke. Tuh, saya lanjutkan. Nah, ini teori construction, social construction of reality atau teori konstruksi sosial. Nah, eksternalisasi itu apa sih? Eksternalisasi itu
manusia secara terus-menerus mencurahkan, mengungkapkan, mengekspresikan dirinya ke dalam dunia sekelilingnya. Tadi kan begini teman-teman, tadi kan dikatakan bahwa kita itu, manusia itu lahir tidak dengan mekanisme alami, tapi dengan mekanisme konstruksi. Untuk mengonstruksi, maka kita itu harus mencurahkan diri ke dalam dunia kita. Bentuknya apa? Bentuknya bisa dengan pertemuan, perjumpaan dengan yang lain, bisa dengan komunikasi, bisa dengan interaksi, bisa dengan adaptasi. Itu namanya proses eksternalisasi. Kita ini ketika lahir itu kita harus mencurahkan ke dalam dunia sosial kita. Kita itu harus masuk ke dalam dunia sosial kita. Kita itu harus saling berinteraksi, saling beradaptasi, saling berproses secara sosial. Itu namanya mencurahkan diri ke dalam dunia sosial. Nah, itu disebut dengan eksternalisasi. Eksternalisasi ini teman-teman adalah proses pembentukan dunia, proses konstruksi dunia sosial. Bagaimana sih sosial itu bisa terbentuk teman-teman? Ya melalui eksternalisasi. Kamu itu nggak mungkin punya dunia kalau kamu itu tidak mengeksternalisasi dirimu. Kalau kamu di dalam kamar terus, kamu itu tidak punya dunia. Makanya kamu keluar, curahkan dirimu ke dalam dunia sosial itu, maka kamu akan punya dunia. Kira-kira begitu. Paham ya maksudnya ya? Jadi eksternalisasi itu proses pergaulan, proses sosialisasi, proses adaptasi, itu kamu curahkan keluar. Kamu jangan diam diri dong. Punya jaringan, berorganisasi, bikin dunia yang besar, bikin pertemanan yang luas, bikin pertemanan dengan yang beda etnis, beda agama, itu proses pencurahan diri kita kepada dunia. Tapi yang dimaksud eksternalisasi dengan Elbeger itu, ketika manusia belum memiliki dunia, maka dia selalu keluar, dia selalu mencurahkan dirinya. Kamu itu sekarang ini teman-teman, kamu kuliah sekarang ini itu bagian dari eksternalisasi. Kamu mencurahkan dirimu ke dalam dunia pendidikan. Untuk apa? Membentuk duniamu, kira-kira begitu. Ya, oke. Sampai di sini paham ya? Semoga paham. Nah, jadi setelah terus mencurahkan, mengungkapkan, mengekspresikan dirinya ke dalam dunia sekelilingnya, baik itu dalam bentuk aktivitas fisik maupun mental. Mentalnya juga terbentuk begitu, fisiknya terbentuk begitu. Dengan cara begitu nanti sosial itu berproses terbentuk, teman-teman sekalian, ya. Berproses terbentuknya melalui proses eksternalisasi namanya. Jadi sekali lagi kalau teman-teman pengen punya dunia yang luas, ya ayo eksternalisasikan dirimu, curahkan dirimu, cari pengetahuan yang banyak, cari pertemanan yang banyak. Kelak kamu duniamu akan besar, gitu loh kira-kira, ya. Itu contoh sederhana, meski yang dimaksud Peter Elbeger itu membentuk dunia realitas sosial itu adalah dengan cara kamu itu bisa sosialisasi, adaptasi. Di situ terjadi kesepakatan. Di situ terjadi proses penyesuaian. Di situ terjadi proses adaptasi antara manusia satu dengan manusia yang lain. Sehingga tercipta namanya nanti realitas sosial. Nah, itu teman-teman. Jadi pencurahan diri menjadi keharusan antropologis. Nih, itu ya. Jadi teman-teman, sifat paling dasar keharusan antropologi manusia itu memang harus mencurahkan diri. Kalau enggak ya kamu tuh ya begitu akan lonely gitu. Jadi pencurahan diri menjadi keharusan antropologisnya karena manusia itu pada dasarnya dilahirkan dalam keadaan tidak selesai. Karena kamu lahir dalam keadaan tidak selesai, kamu belum menjadi, kamu belum masih berproses, ya bagaimana bisa menjadi kalau kamu itu tidak berproses, sedangkan kamu lahir dalam keadaan tidak selesai. Karena kamu lahir tidak selesai, itulah maka mekanisme hidupmu itu kamu ciptakan, kira-kira gitu. Nih, apa yang disebut dengan dunia manusia, yakni kebudayaan haruslah diciptakan sendiri. Jadi kamu harus ciptakan, dunia sosialmu itu menciptakan, karena manusia bukanlah makhluk yang determinan dengan alam. Gitu ya. Oke, sampai di sini eksternalisasi paham ya. Semoga sampai di sini paham teman-teman ya tentang eksternalisasi. Oke, sebentar. Oke, saya lanjutkan ke sini. Nah, yang kedua apa? Yang kedua itu namanya objektifikasi. Apa ini? Ini mekanisme lanjutan teman-teman dari eksternalisasi. Objektifikasi itu adalah keberadaan dari segala sesuatu yang manusia ciptakan, fisik maupun mental, sebagai suatu realitas atau kefaktaan yang berada di luar diri manusia. Masyarakat sebagai realitas teoritis. Gini teman-teman, maksudnya gini ya. Kamu tadi kan sudah mencurahkan keluar,
dengan proses sosialisasi, proses adaptasi, proses penciptaan dunia realitas sosial. Maka setelah eksternalisasi, maka terciptalah dunia sosial itu. Terciptalah dunia sosial itu. Dunia sosial itu apa? Paling tidak kita sebut dengan masyarakat. Ya, masyarakat itu apa? Segala bentuk kesepakatan yang membentuk kelompok itu disebut masyarakat. Di dalamnya nanti ada norma sosial, ada etika sosial, ada nilai-nilai sosial. Itu namanya dunia objektif. Dunia objektif itu posisinya teman-teman di luar diri kita. Tadi di eksternalisasi itu kita yang membentuk, gitu ya. Kita yang keluar membentuk. Setelah terbentuk, maka dunia yang kita bentuk itu terpisah dari kita. Dia ada di luar diri kita. Dia ada di luar diri kita, dia mengatur kita sebagai manusia. Misalnya norma gini, teman-teman mencurahkan diri keluar, bersosialisasi, beradaptasi, sehingga tercipta norma bersama. Norma bersama itu, nah teman-teman sekalian, ya, norma bersama itu nanti ada di luar diri kita, dan norma itu mengatur cara kita bertindak. Norma itulah yang mengatur kita. Dia dunia objektif yang ada di luar diri manusia. Yang mengatur kita ini pengaruh Durkheimian, ya. Kalau yang pertama tadi pengaruh Weber, yang kedua ini pengaruh Durkheim, gitu. Jadi dia itu adalah dunia sosial yang objektif yang mengatur diri kita, mengatur kembali kita ini. Jadi kita harus berpakaian bagaimana, itu kan hasil kesepakatan sosial. Kita harus berbicara yang dimaksud sopan dalam masyarakat ini seperti apa, itu kan kesepakatan sosial. Yang yang dianggap baik di dalam masyarakat sini apa, itu kan kesepakatan sosial. Karena dia kesepakatan sosial, dia ada di dalam luar diri kita dan mengobjektif lalu mengatur diri kita. Nah, paling tidak untuk yang disebut dengan dunia sosial itu nanti adalah masyarakat. Jadi bukan kita, bukan individu, bukan subjektivitas, tapi objektif. Individu, masyarakat itu kan objektif. Kita masuk ke dalam dunia masyarakat, kita diatur oleh aturan yang ada dalam masyarakat itu. Itu yang disebut dengan objektifikasi. Jadi kalau eksternalisasi proses pembentukannya, setelah terbentuk dunia sosialnya terpisah ada di luar kita, mengatur diri kita itu dunia objektif. Nah, bentuk sederhananya yang paling penting adalah masyarakat. Masyarakat itu adalah dunia sosial. Masyarakat itulah yang disebut dengan dunia sosial, karena di sanalah kamu itu punya norma, punya nilai, punya sistem budaya, ya kan, punya sistem aturan, punya kebersamaan, ya enggak? Ada di situ teman-teman. Semoga paham ya. Objektifikasi ini merupakan proses transformasi yang inheren dalam setiap aktivitas manusia karena ada kecenderungan usaha untuk selalu mempertahankan tatanan yang dibangun fungsinya sebagai arah orientasi bagi generasi baru. Jadi nanti objektifikasi itu perlu kita wariskan juga agar tatanan itu, kenapa perlu objektifikasi, kenapa perlu tatanan atau masyarakat, karena disitulah mekanisme penataan hidup itu terbentuk. Gitu ya. Dengan masyarakatlah mekanisme penataan hidup itu terbentuk. Kita hidup itu tertata, yang dianggap sopan begini, yang dianggap pintar begini, yang dianggap tidak pintar begini, yang keluar dari norma begini. Itu ada dalam masyarakat. Itulah lembaga sosial, itulah yang disebut dengan masyarakat, itulah yang disebut dengan dunia objektif. Itulah objektifikasi namanya. Proses pembentukan dunia sosial secara real yang ada di luar diri kita dan mengatur kita. Itu namanya objektifikasi. Semoga sampai di sini paham. Oke. Lanjutannya, nah nih baru internalisasi. Gimana nih internalisasi? Ini namanya dunia subjektif nanti ya. Internalisasi itu teman-teman merupakan aktivitas individu, subjek. Jadi kalau tadi masyarakat dalam arti lembaga, dunia sosial. Kalau yang sekarang ini subjek setiap individu kita. Internalisasi merupakan aktivitas individu subjek dalam menyerap produk-produk budaya yang dihasilkan oleh masyarakat. Manusia tidak hanya belajar menyesuaikan, namun menyerap dan menjadikannya sebagai miliknya sendiri. Nih, gini maksudnya. Setelah dunia itu terbentuk dan ada di luar diri kita, maka dunia itu kita cerap lagi ke dalam diri kita. Sehingga realitas yang objektif dengan kesadaran kita itu tidak jauh berbeda. Ya.
Dunia yang objektif yang kita serap kembali, kita masukkan ke dalam diri kita, ke dalam pengetahuan kita, itu pada akhirnya menciptakan apa yang disebut kesesuaian antara kesadaran subjektif kita dengan kesadaran objektif itu. Karena itu kita internalisasi, kita masukkan, kita cerap kembali. Kalau tadi kemampuan eksternalisasi adalah kemampuan menyesuaikan dan mengonstruksi, maka kemampuan internalisasi adalah kemampuan menyerap. Oke, itu kemampuan menyerap kembali. Kita misalnya kan, makanya oleh orang tua kita diajak sosialisasi, kita diajak tahlilan, kita diajak Jumatan, itu proses penyerapan. Generasi selanjutnya, generasi kita ini menyerap apa yang dianggap objektif itu. Sehingga apa yang pengetahuan yang ada dalam diri saya dengan realitas objektif sebagai mekanisme penataan hidup yaitu masyarakat itu tidak jauh berbeda antara kesadaran subjektif dengan kesadaran objektifnya, gitu ya. Sampai di sini semoga paham teman-teman sekalian. Jadi di sini teman-teman, penyerapan ini yang paling penting. Jadi ketika kamu bersosialisasi, memperluas duniamu, ya serap itu semua pengetahuan yang ada di sana. Dengan begitu kamu memiliki duniamu sendiri, gitu ya. Peresapan, ini kata kunci ya, ada peresapan, penyerapan. Ini dilakukan agar realitas dunia objektif tidak bersifat asing bagi diri manusia. Oke, ini kan sebenarnya agak fenomenologis ya. Ini satu sisi menggabungkan pikiran Weber, pikiran Durkheim, tapi di sisi yang lain juga menghadirkan yang baru yaitu internalisasi. Jadi kalau Durkheim itu kan mengatakan dunia itu, kamu itu terasing kok, kamu itu dikontrol oleh masyarakatmu kan gitu. Itu objektifikasi. Kamu itu diatur oleh dunia objektif. Kamu itu subjektifmu tidak ada di situ, kata Durkheim. Tapi enggak, kata Peter L. Beger, ditambahi kata Peter L. Beger, enggak kok. Kamu itu sebagai individu menyerap kok dunia objektif itu, sehingga kamu itu tidak hanya sekedar diatur oleh dunia yang objektif, tapi kesadaranmu sendiri menyerap dunia yang objektif itu. Jadi kamu itu bukan semacam benda mati yang diatur sana sini, bukan. Sebab kamu punya mekanisme penyerapan, peresapan yang itu menjadi subjektivitasmu. Sehingga kamu merasa menjadi bagian dari masyarakat itu dan masyarakat mengakui bahwa kamu bagian dari masyarakat itu. Ya, semoga saya sudah merasa menjelaskan agak rinci ya. Tapi boleh nanti diulang-ulang ya, teman-teman sekalian. Dalam saya di buku saya juga sudah jelasin sedemikian rupa. Oke, dengan penyerapan ini ada keseimbangan nih teman-teman sekalian. Tadi sekali lagi, kalau Durkheim itu tidak ada keseimbangan. Kamu ya memang seperti benda mati yang diatur oleh norma dan masyarakat yang ada di luar dirimu. Tapi kalau Peter L. Beger enggak, iya ada itu, tapi ada penyerapan loh. Ada penyerapan, ada keseimbangan antara dunia sosial yang mengobjektif tadi itu teman-teman dengan kesadaran subjektif kita. Jadi di sinilah Peter L. Beger tidak melepaskan kesadaran subjektif, karena itu nanti Peter L. Beger membagikan ada realitas subjektif, ada realitas objektif yang tadi teman-teman jelasin itu. Jadi nanti realitas subjektif dengan realitas objektif itu tidak terpisah, tidak jauh gitu. Sehingga dia mampu mendialogkan, dia mampu menyeimbangkan gitu antara yang objektif dengan realitas yang subjektif. Jadi yang objektif itu kita sadari, aku bertindak begini karena aku sadar bahwa inilah yang dianggap baik oleh masyarakat saya kan gitu. Nah, itu namanya realitas subjektif teman sekalian. Nah, sehingga tatanan sosial yang dikonstruksi mampu bertahan. Nah, gini teman-teman. Keseimbangan antara subjektivitas dengan yang objektif yang di luar diri kita itulah nanti yang membuat kita itu bertahan lama dalam mekanisme kehidupan itu. Itulah yang kemudian bikin masyarakat itu stabil. Itulah yang bikin di internal kelompok-kelompok sosial itu stabil dan memberikan orientasi bersama yang melahirkan integrasi sosial. Jadi ketika yang objektif dan subjektif keseimbang, maka orientasi sosial itu kita miliki bersama, dimiliki oleh dunia subjektif maupun dimiliki oleh dunia objektif. Orientasi sosial, arah kehidupan sosial, ketertiban sosial, keamanan sosial, kenyamanan sosial, itu kan orientasi hidup bersama. Saling perlindungan sosial itu dimiliki oleh realitas keseimbangan antara realitas subjektif dengan yang objektif. Nah, sehingga dengan demikian menghadirkan namanya integrasi sosial. Gitu ya teman-teman ya. Itu namanya internalisasi. Oke. Nah teman-teman sekalian, nah ini nih.
Nanti ini tatanan ini teman-teman ya, tatanan dari eksternalisasi, proses pembentukan, dan kemudian mengobjektif di luar diri kita, diserap kembali menjadi bagian dari penataan sosial tadi itu masih rentan rusak. Ya, kata Berger itu masih rentan rusak, masih rentan konflik, masih rentan menghancurkan, masih rentan di sana itu kacau, anomi. Ya. Makanya kemudian ini nanti tatanan yang terbentuk dengan baik itu disebut dengan nomos. Apa itu nomos? Tatanan sosial yang dikonstruksi dan bermakna. Jadi ketika kita menyerap gitu ya teman-teman, ketika kita sadar bahwa kita bagian dari masyarakat dan masyarakat mengakui bahwa kita bagian dari mereka, kesadaran ini objektif, antara subjektif dan objektif ini keseimbangan, maka itu disebut dengan nomos, tatanan sosial itu. Dan itu kemudian kita kan merasa bermakna. Kadang kita kalau sendirian kan tidak bermakna, tapi ketika bersama orang lain kita tahu makna kita itu bermakna apa tidak. Kita ketika gabung di masyarakat, dihargai oleh masyarakat, didengarkan pembicaraan kita oleh yang lain, itu kan bermakna. Gitu ya. Itu kan bermakna. Jadi itulah yang disebut dengan nomos. Nah, ini nomos ini teman-teman, inilah yang nanti menjadi pedoman hidup manusia, mengatur tingkah laku sehari-hari. Ini nanti yang disebut dengan tatanan bermakna. Jadi kita itu dalam kehidupan sehari-hari diatur oleh nomos. Nomos itu tatanan sosial yang sudah kita konstruksi dan bermakna bagi kita. Itulah yang disebut dengan nomos. Tapi nomos ini berada dalam kerentanan. Ya. Tanpa tatanan yang bermakna atau yang disebut dengan nomos, manusia tidak akan dapat bertahan hidup karena akan dirundung kecemasan. Ini loh. Kalau kamu itu tidak menjadi bagian dari kelompok sosial masyarakat, kamu itu akan selalu cemas, kok aku gak dihargai ya. Itulah mengapa bunuh diri itu terjadi, karena tidak tercipta integrasi sosial. Nanti ada bukunya Durkheim judulnya Suicide, bunuh diri. Wah, itu bagus banget teman-teman. Cobalah ya cari ya. Oke, ya paling tidak kalau nggak dibaca koleksi lah. Paling tidak ketika ada teman main ke kos, ya di kosnya ada buku lah berceceran gitu kan. Paling tidak di rak itu ada buku lah, nggak malu-maluin jadi mahasiswa gitu loh. Paling tidak gitu loh kalau nggak mau. Ya paling tidak ya meski nggak dibaca dan ada buku di situ ya dapat berkahnya lah paling tidak gitu. Oke. Jadi silahkan sisakan kiriman dari orang rumah hasil bekerja itu untuk beli paling tidak 1 atau 2 buku lah dalam sebulan ya, hasil kiriman dari orang tua, hasil kiriman dari atau hasil bekerja, sisihkan mungkin 100.000, 50.000 untuk beli buku lah paling tidak ya, gitu teman-teman ya. Oke, nah tanpa tatanan yang bermakna manusia tidak akan dapat bertahan hidup karena akan dirundung kecemasan. Jadi orang itu tanpa kebermaknaan diri di dalam dunia kehidupan sosial itu kamu akan selalu cemas, kamu akan selalu dirundung masalah, kamu akan selalu takut, kamu akan selalu kacau gitu kan. Selalu begitu. Kan kalau kamu misalnya hidup sendirian, lapar, nggak ada yang ngasih makan. Tapi kalau kamu hidup bersama, kamu lapar itu bisa dibantu oleh tetangga karena aturan norma mengatakan mekanisme penataan kehidupan sosial, kalau ada yang tetangganya lapar maka diberi makanan gitu-gitu. Kamu nggak akan lapar. Kenapa? Karena kamu bermakna bagi yang lain. Kamu bagian dari masyarakat mereka, kamu bagian dari tetangganya. Tapi kalau kamu tidak bermakna di situ ya, tidak memiliki makna, kamu akan rentan dengan kecemasan, kekacauan, chaos, anomi, terasing dari dunia sekitarmu itu loh. Kamu terasing dari duniamu sendiri, kamu asik dengan dirimu sendiri, dan kamu terasing dari lingkunganmu. Kok enak hidup begitu, kira-kira begitulah. Ya, kamu terasing dari duniamu. Representasi dari manusia yang belum selesai. Itulah teman-teman. Jadi kalau kamu itu tidak hidup dalam tatanan sosial tadi itu, maka kamu dirundung kecemasan. Nomos yang dibangun manusia secara sosial rentan akan kehancuran. Nih. Kenapa rentan? Karena dunia sosial sebagaimana yang terstruktur dalam suatu kebudayaan tidak pernah memiliki stabilitas yang kokoh sebagai dunia alamiah. Teman-teman, ini kan dunia sosial itu sifatnya konstruksi kan? Itu sifatnya kan dibuat. Namanya dibuat itu rentan akan kehancuran sebab itu dibuat, bukan alami, bukan natural.
Kalau dunia yang natural, teman-teman, itu bisa bertahan lama karena dia terbentuk dengan sendiri, punya mekanisme alami sendiri. Tapi kalau dunia yang dikonstruksi, yang dibuat oleh kita itu rentan akan kehancuran. Karena kita buat, ciptaan kita, namanya ciptaan kita ya itu rentan akan kehancuran, kira-kira begitu. Dunia sosial sebagaimana yang terstruktur dalam suatu kebudayaan tidak pernah memiliki stabilitas yang kokoh sebagaimana dunia alamiah. Ini merupakan watak inheren dari dunia sosial, yaitu perubahan. Ini teman-teman ya. Karena kita mengalami konstruksi itu kan selalu terus-menerus mengalami perubahan-perubahan sosial, ada konflik sosial dan sebagainya. Itulah kerentanan-kerentanannya. Gitu ya. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana letak agama? Nah, gitu ya. Di mana letak agama? Ini saya pertanyaan dulu sebelum menjawab itu, mengapa nomos rentan akan kehancuran? Nomos tadi, nomos itu masih ingat ya? Struktur tatanan sosial yang bermakna. Oke, itu namanya nomos. Struktur sosial yang bermakna. Jadi bermakna kita itu menjadi bagian di sana, merasa bahagia, merasa enak, merasa nyaman, merasa tertib, merasa bahagia, itu tatanan yang bermakna, tatanan yang memberikan kebermaknaan bagi kita. Nah, tapi itu rentan, kata tadi itu rentan karena itu ciptaan manusia, apalagi karena egoisme manusia. Nah, pertanyaannya, mengapa nomos itu rentan akan kehancuran? Kenapa dunia sosial yang bermakna itu rentan akan kehancuran? Nah, jawabannya karena infrastruktur dasar nomos, infrastruktur pondasi tiang-tiangnya nomos itu adalah hasil dari aktivitas manusia. Karena itu hasil ciptaan kita, bukan hasil dari struktur alami, bukan dari struktur alami, bukan dari struktur natural, tapi dari struktur ciptaan. Itu yang bikin rentan. Artinya nomos bisa terancam kepentingan diri manusia dan kebodohan manusiawi. Jadi nomos itu bisa hancur karena kepentingan keegoisan kita. Kehidupan sosial yang bermakna itu bisa hancur karena egoisme kita, karena kebodohan kita. Masyarakat makin bodoh, nomosnya makin hancur. Masyarakat makin pintar, nomosnya makin naik. Itulah kebudayaan. Mengapa misalnya ada kebudayaan tinggi, ada kebudayaan rendah. Kenapa kebudayaan suatu kelompok itu lebih tinggi dan kenapa kebudayaan satu kelompok yang lain lebih rendah? Itu karena kualitas nomos. Gitu loh, kualitas dirimu manusianya yang ada di dalam. Karena itu kamu harus berpendidikan dengan baik, bukan hanya untuk cari kerja, bukan, agar struktur masyarakat dan budaya masyarakatmu itu tidak rentan kehancuran karena masyarakat dan infrastruktur masyarakatnya memiliki manusia terdidik seperti kamu, bukan manusia bodoh. Paham ya? Itu maksudnya. Agar kebudayaan kita, peradaban kita itu makin tinggi, makin naik karena infrastruktur nomos atau struktur sosial yang bermakna itu terdiri dari orang-orang yang pintar, bukan egois dan bodoh. Gitu. Nah, karena itu nomos memerlukan sumber peneguhan. Nah, di sini gimana caranya agar nomos itu stabil? Maka kemudian di sini kata Peter L. Beger, nomos konstruksi sosial yang bermakna itu perlu peneguhan, perlu legitimasi, perlu dalil, perlu hukum yang mengikat. Butuh legitimasi agar dapat bertahan dari suatu generasi ke generasi yang lain. Dalam konteks inilah teman-teman agama memainkan perannya. Disinilah peran agama melegitimasi. Gitu loh. Di sini agama kemudian hadir ke dalam dunia sosial itu untuk memperteguh dunia sosial itu, untuk memperkuat dunia nomos itu. Kenapa agama? Nanti pertanyaannya, kenapa agama bisa memperteguh dan bisa memberikan legitimasi? Nanti kita bahas ya. Nah, pikiran Peter L. Beger tentang agama ini dilihat dalam konteks penjelasan tentang bagaimana eksistensi sosial manusia dimungkinkan dan dipertahankan dalam dunia sosial yang sifatnya konstruktif. Teman-teman, tadi sudah dikatakan dunia sosial itu sifatnya konstruktif, sifatnya dibuatkan, dan itu rentan akan kehancuran. Agar tidak rentan kehancuran maka butuh legitimasi. Disitulah agama memainkan perannya. Memainkan agama dapat memperteguh eksistensi sosial.
Pertanyaannya perlu diajukan, mengapa agama bisa mampu memperteguh eksistensi sosial? Mari kita cari jawabannya. Yuk. Oke. Nah, ini agama dan fungsi legitimasi nomos. Kenapa agama bisa mampu membuat legitimasi dan nomos bisa bertahan? Nih, manusia mengeksternalisasi agama karena manusia dihadapkan pada ancaman-ancaman anomik dalam dunia hasil dari aktivitas manusia melalui proses eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi. Jadi teman-teman sekalian, agama dieksternalisasi, dicurahkan ke dalam dunia sosial itu karena ancaman-ancaman anomik. Penting agama hadir agar tidak terjadi ancaman-ancaman kekacauan, egoisme, kehancuran karena alam dan sebagainya. Di sini manusia butuh legitimasi agama sebagai universum symbolikum. Jadi nanti teman-teman ketika agama hadir itu dia dapat menjadi simbol universal. Simbol universal yang kalau terjadi kekacauan kembali ke agama sehingga sepakat lagi. Gini, gambaran legitimasi, gambaran kerja agama itu gini kira-kira. Oke, di kelas kamu itu berdebat. Kacau itu, satu sama lain saling merendahkan. Gitu ya. Lalu hadir ketua kelas, enggak begitu caranya teman-teman, ini begini, ini ada begini, ini begini, sehingga kita ini harus begini-begini. Nah, itu nanti legitimasi ada di situ, sehingga kekacauan tadi, pertengkaran tadi itu tidak hadir. Atau gini nih, atau gini, anggap saja saya ini agama, ya, anggap saja ini saya ini agama. Lalu kalian ini dunia sosial. Kalian nih diskusi bertengkar satu sama lain begini terus saling debat satu sama lain, kacau gitu lah intinya. Lalu saya hadir, enggak begitu, ini begini cara penyelesaiannya, ini begini. Nah, itu namanya legitimasi. Peran agama seperti itu. Jadi menghadirkan kesepakatan yang nilai yang lebih tinggi. Jadi agama itu menghadirkan nilai yang lebih tinggi dari kekacauan-kekacauan itu. Sehingga ketika kembali kepada nilai itu kita sepakat. Atau gini nih, contoh sederhana deh. Dalam agama, kamu itu Sunni, kamu itu Syiah, berperang nih satu sama lain. Nah, lalu hadir nih yang mengatakan, agama hadir mengatakan begini, jangan bertengkar. Ngapain bertengkar sih meski kalian berbeda? Kan kalian punya syahadat yang sama, punya nabi yang sama, punya Tuhan yang sama. Nah, perkataan kamu punya nabi, punya Tuhan, punya kitab yang sama, itu legitimasi agar tidak terjadi kekacauan tadi itu loh. Pertengkaran antara Sunni dan Syiah. Paham nggak maksudnya? Oke, sampai di sini semoga paham. Itu sudah contoh sederhana ya. Oke, nanti saya contoh yang lebih lanjut. Nanti saya akan kasih contoh misalnya bagaimana masyarakat dalam gereja. Oke, di sini teman-teman, agama di sini manusia butuh legitimasi agama sebagai universum symbolikum. Universal, nilai-nilai universal yang simbolik yang bisa menyatukan perbedaan-perbedaan itu, yaitu agama sebagai simbol semesta masyarakat yang merefleksikan suatu makna sebagai pegangan bersama. Itulah agama menjadi pegangan bersama. Ya, agama tidak hanya sebagai ikatan kultural. Jadi agama tidak hanya mengikat, tapi lebih dari itu agama sebagai kerangka pikir, kerangka kognitif individu dalam masyarakat sebagai rasionalisasi dari dunia sosial yang objektif. Ya, oke. Di sini teman-teman, agama melegitimasi nomos dengan efektif karena menghubungkan. Nih, kok bisa sih? Dipertanya, kok bisa agama bisa kekuatan legitimasi dalam dunia sosial? Karena agama itu menghubungkan nomos tadi tuh ya, nomos. Masih ingat ya nomos? Konstruksi sosial atau realitas sosial yang dikonstruksi dan bermakna itu nomos. Karena agama menghubungkan nomos dengan realitas purna. Realitas sesuatu yang di luar diri kita, realitas purna, realitas keramat, itu yang suci, yang sakral, realitas yang berada di luar makna-makna manusiawi. Kalau tadi sebelum hadir agama teman-teman ya, sebelum agama hadir, itu kan realitas-realitas manusiawi yang kita konstruksi toh. Itu kan realitas-realitas yang kita ciptakan sebagai manusia. Tapi ketika agama hadir teman-teman sekalian, maka nomos tatanan sosial yang manusiawi itu dihubungkan dengan realitas purna, realitas yang jauh di luar diri kita, realitas yang keramat, realitas yang sakral. Sehingga kita tidak melanggarnya gitu. Ya, realitas yang keramat di luar makna manusia dan aktivitas manusiawi gitu. Contoh gini teman-teman. Saya pernah bilang ke teman-teman kan, gereja itu kan tidak hanya tidak hanya gedung, tapi gereja itu masyarakat Kristen. Jadi ketika
orang Kristen menyebut gereja, maka itu dengan masyarakatnya, masyarakat Kristen. Tapi ketika masyarakat Kristen disebut gereja, itu artinya dia punya legitimasi dengan dunia sakralnya, yaitu Yesus Kristus, gitu loh. Sehingga tatanan gereja itu tetap menjadi tatanan yang baik karena tatanan di dalam gereja dilegitimasi dihubungkan dengan realitas purna yang ada di luar sana. Atau misalnya masyarakat remas atau masyarakat remaja masjid atau masyarakat apa gitu kan, ketika kita menyebut kita sebagai masyarakat muslim, kita menyebut masyarakat muslim, maka kata muslim itu menghubungkan kita sebagai masyarakat yang manusiawi itu terhadap realitas purna. Itulah mengapa kemudian agama itu punya kekuatan legitimasinya. Sampai di sini semoga paham ya. Saya nggak tahu lagi mencontohkannya, tapi saya yakin paham lah. Saya yakin paham. Nanti baca lagi buku saya. Oke. Nah, di sini teman-teman, agama sebagai the secret canopy. Agama sebagai, ini judulnya nanti, ini judul bukunya nanti, judul bukunya Peter Elbeger itu The Secret Canopy, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia judulnya Langit Suci. Jadi kemudian kita melihat realitas, lingkungan, tatanan itu bermakna semua dan lebih bermakna karena legitimasi oleh realitas purna atau agama. Nah, keampuhan legitimasi agama terkait dengan agama sebagai konstruksi pengetahuan manusia dalam memahami alam semesta atau biasa disebut dengan istilah kosmos. Nah, ini teman-teman sekalian, agama itu hadir kemudian tidak hanya tidak hanya hadir sebagai sebentuk ajaran begitu, enggak. Tapi ketika agama hadir ke dalam realitas sosial, maka agama itu menjadi kosmos, menjadi dunia alami, menjadi dunia yang mampu mempertahankan tatanan. Kosmos itu dunia sosial kita, dunia langit kita, dunia alami kita itu menjadi sakral. Maka kita akan mengatakan itu daun yang jatuh dari tangkainya itu adalah bagian dari proses takdir Tuhan. Begitu saja. Sampai di situ kan kita melihat. Artinya apa? Artinya kita melihat daun yang jatuh pun itu bernilai dan sakral. Itulah dunia kosmos. Gitu ya. Dunia kosmos. Kita terjadi bencana alam, kita maknai begitu dan sebagainya. Nah, menurut Peter Elbeger, agama juga dapat dipahami sebagai usaha manusia membentuk suatu kosmos keramat. Soal nanti dalam agama ya memang berbeda-beda antara agama nanti ya. Makanya ini nanti sangat terlihat misalnya di agama-agama lokal itu bagaimana alam dilihat sebagai bagian dari dirinya. Kalau kita kan agama itu datang dari atas sana gitu kan. Soal agama nanti dikonstruksi sesuai realitas sosialnya. Soal agama nanti datang dari luar seperti dalam Islam agama-agama Abrahamik gitu ya dan sebagainya. Jadi menurut Peter Elbeger, agama juga dapat dipahami sebagai usaha manusia membentuk kosmos keramat, realitas keramat, sehingga realitas dan tatanan kita itu dapat terlegitimasi, realitas dan tatanan bentukan kita itu dapat kuat gitu ya, tidak terjadi di sana tatanan sosial yang kacau yang bisa menghancurkan kita gitu. Meski sekarang realitas sebaliknya banyak perang juga ya. Nah itu gimana itu? Oke, tapi ini teori lain gitu ya yang bisa melihat itu. Jadi keramat artinya kualitas kekuasaan misterius dan menakjubkan yang bisa disematkan pada berbagai objek alami atau buatan artifisial, makhluk, roh, dewa hingga Tuhan. Jadi teman-teman nanti kosmos keramat itu nanti bentuknya bisa tadi kalau Durkheim bisa bentuknya totem, bisa bentuknya dewa, bisa bentuknya roh. Itu kan realitas keramat, itu realitas agama gitu ya. Atau bisa saja berbentuk Tuhan Allah Subhanahu wa taala seperti kita. Itu seperti itu ya. Jadi bisa aja semuanya seperti itu. Bisa bentuk personal, bisa bentuk kepercayaan alam seperti atau kepercayaan atau filosofis seperti Buddhis misalnya itu bisa kayak gitu. Oke, itu teman-teman sekalian, the secret canopy, sehingga dunia ini suci gitu ya. Nah, kosmos yang dikonstruksi agama bagi manusia merupakan realitas transinden. Ini realitas transinden ya, di luar keadaan manusia yang mendunia. Jadi kita itu kan tadi di awal itu kan mendunia, kita ciptakan sendiri. Tapi ketika agama hadir melegitimasi, maka dunia kita itu kosmos itu menjadi transinden, menjadi sakral, menjadi bernilai, menjadi dikaitkan dengan kehidupan yang bermakna, yang sakral, yang berpahala apa dan sebagainya. Itu kan bahasa-bahasa sakral semua. Dengan begitu kamu tidak akan membuat kekacauan gitu ya. Tetapi sekaligus juga imanin. Inilah nanti realitas subjektifnya. Imanin
imanin melingkupi kehidupan manusia dan menjadi tatanan bermakna bagi manusia. Memang itu realitas objektif, realitas yang transinden ke atas sana, tapi juga imanin. Karena dia masuk dalam kesadaran kita, dalam kesadaran diri kita sebagai makhluk sosial, sebagai individu dan sebagai tatanan kita di dalam kehidupan sosial. Jadi imanin dia. Jadi timbal balik ya, timbal balik. Ini makanya nanti teorinya disebut dengan dialektika sosial. Artinya yang transinden dengan yang imanin memiliki dialektika. Dialektika eksternalisasi, internalisasi, dan objektifikasi itu namanya dialektika sosial. Memiliki dialektikanya. Tujuan dari yang sakral kosmos kramat dimaksudkan sebagai kualitas yang berada di luar tatanan manusiawi, yang tujuannya sebagai mekanisme pemeliharaan struktur yang dibangun secara sosial. Makanya teman-teman, kenapa misalnya Habib misalnya, kita lihat realitas Habib. Kenapa Habib itu kita muliakan? Karena dia dikaitkan dengan realitas yang keramat gitu. Kita kaitkan dengan realitas yang keramat itu. Jadi dan kemudian itu menjadi mekanisme pemeliharaan kelas sosial Habib kan. Habib dan Habaib gitu kan. Atau kiai juga bisa gitu. Jadi begitu teman-teman. Jadi nanti yang sakral atau kosmos keramat itu dimaksudkan sebagai kualitas yang berada di luar tatanan manusia, ya, tetapi juga di saat yang sama tujuannya sebagai mekanisme pemeliharaan struktur. Disinilah agama hadir melegitimasi sehingga nomos itu tidak rentan. Kira-kira begitu. Oke. Nah ini saya kira sudah oke. Nah ini. Bagaimana kosmos keramat itu dibentuk? Bagaimana dibentuknya? Agama tidak dapat dipisahkan dari proses pembentukan berbagai realitas dunia. Jadi disitulah teman-teman, dunia itu juga tidak bisa dipisahkan. Pembentukan realitas juga tidak dipisahkan pada akhirnya dengan agama yang manusia ciptakan melalui 3 momentum. Tadi eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi. Agama yang suci atau wahyu ketiga berada dalam dunia sosial menjadi sekumpulan makna. Jadi ketika agama yang suci itu, yang sakral itu masuk ke dalam dunia struktur nomos, struktur sosial, ia menjadi sistem makna, menjadi sistem nilai, menjadi pandangan dunia, worldview kita, cara berpikir kita, cara dan sebagainya. Disitulah nanti worldview transinden namanya, dunia yang transinden, yang berproses berubah dan dimiliki oleh individu ketika berinteraksi sosial dengan dunianya yang sekuler. Ya, oke. Terakhir, peranan utama agama dalam pembentukan dan pemeliharaan dunia tersebut terletak pada kekuatan agama untuk melegitimasi nomos yang menata kehidupan manusia dalam dunia ciptaannya sendiri. Jadi dunia ini ciptaan kita manusia dilegitimasi oleh nomos agar tidak memiliki kehancuran. Itulah nanti agama berperan sebagai pemelihara dunia. Disitulah nanti disebut dengan religion as a world maintenance. Agama sebagai pemelihara dunia. Tetapi di saat yang sama, agama tidak hanya menjadi pemelihara dunia, juga pembangun dunia. Itulah disebut dengan social construction. Jadi agama juga menjadi bagian dari pembangun dunia. Agama yang memelihara dunia agar nomos tidak hancur, tapi di saat yang sama agama juga menjadi bagian dari konstruksi dunia. Itulah mengapa menurut Peter L. Beger ia mengatakan agama menjadi sebab terdekat dari tindakan sosial. Ia menjadi nilai sentral dari tindakan manusia. Oke, saya kira itu teman-teman sekalian. Terima kasih ya, jangan lupa bahagia. Semoga teman-teman paham. Oke, baik yuk, aktifin lagi kameranya yuk. Oh, berkurang ini. Tadi 85, sekarang sudah banyak yang keluar ya berarti ya. Oke, silakan aktifin kamera dulu. Oke. Baik. Semoga baik. Ada yang belum dipahami teman-teman sekalian? Apakah ada yang belum tertangkap dan belum dipahami? Monggo kalau ada yang mau didiskusikan, mungkin 2 saja. 1 atau 2 penanya deh. Kalau ada yang mau sharing silahkan. Izin bertanya, Cak. Silahkan, aktifin kamera semua teman-teman sekalian ya. Ini tadi 85, sekarang 79. Ini berarti ada yang keluar ya. Silakan Mbak Nadia Amalia Hidayat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Awalnya saya lumayan masuk di penjelasan ketika sampai di penjelasan nomos merupakan tatanan sosial yang dikonstruksi bermakna. Nah, sampai di sini saya pahamnya itu normos dan norma
mungkin memiliki sedikit kesamaan atau malah sama ya. Di otak saya penyerapannya seperti itu. Nomos dan norma itu saya bingung, Cak. Di antara nomos dan norma. Kemudian setelah sampai ke contoh-contoh selanjutnya yang Cak Faiz berikan, saya semakin bingung terhadap nomos ini tadi. Mungkin bisa disertakan contoh ringan, Cak. Terima kasih. Oke. Gini. Jadi tadi itu sebelum nomos kan konstruksi dulu. Ya, konstruksi dulu kan. Dikonstruksi dulu. Setelah terkonstruksi, maka kemudian ia menjadi nomos. Tatanan tadi menjadi tatanan bersama. Ketika menjadi tatanan artinya dia bermakna kan bagi kita. Bermakna bagi kehidupan kita, keselamatan kita, stabilitas kita. Itu dunia sosial yang bermakna, namanya nomos kan. Sampai di sini paham? Konstruksi dulu. Melalui 3 tadi konstruksi, lalu tercipta tatanan sosial yang berdialektik. Nah, tatanan sosial yang berdialektik tadi nanti terciptalah nomos yang disebut dengan nomos, nomoisasi ya. Nomos itu artinya tatanan sosial tadi yang dikonstruksi menjadi bermakna bagi kita kepada subjektivitas maupun kepada objek yang objektif tadi. Ketika bermakna demikian, tetapi tidak berhenti di situ kira-kira. Sebab tatanan nomos ini rentan hancur. Kenapa? Karena tatanan nomos ini di sini masih agama belum hadir ya. Agama belum hadir. Ini masih manusiawi. Ini kan pikiran sekuler sebenarnya teman-teman. Ya, kalau kita nanti bicarakan, saya di buku saya itu saya berbicara mengenai pikiran sekularisme agama dari sekuler ke post-sekuler. Itu nanti kalau pemetaan pikiran itu nanti kita paham. Ini kan sebenarnya Berger ini kan juga memisahkan antara dunia sosial dengan dunia agama. Agama itu seakan-akan datang kemudian, gitu. Jadi oke, saya jelasin lagi. Awalnya pertama adalah pembentukan sosial melalui proses eksternalisasi, internalisasi, dan objektifikasi. Nah, ketika sudah menjadi tatanan, dikonstruksi sedemikian rupa, tatanan ini menjadi bermakna, itulah yang disebut dengan nomos. Bermakna bagi kebersamaan, bermakna bagi subjektivitas, bermakna bagi kita sebagai makhluk sosial yang menata diri kan? Oke, sampai di sini paham? Oke. Tetapi kata Berger, nomos yang bermakna yang tertata ini rentan. Kenapa rentan? Alasannya tadi. Satu, bisa karena konstruksi. Namanya konstruksi itu rentan terjadi kehancuran. Karena dia bandingkan dengan struktur alami. Kalau alami itu kan tidak sulit hancur karena dia terbentuk secara alami. Tapi kalau dikonstruksi itu rentan hancur. Ya kan? Saya begitu. Oke. Yang kedua, selain nomos itu rentan hancur karena itu konsepnya konstruksi, yang kedua di sana juga ada egoisme manusia, ada kebodohan manusia sehingga tatanan yang terbentuk itu hancur. Mas Firman Aditya mungkin di mute dulu ya. Oke. Mas Firman mungkin di mute dulu sekali lagi. Oke. Tadi itu ya. Kenapa nomos itu rentan hancur tadi? Karena ia sifatnya konstruksi. Masih konstruksi manusia, bukan yang alami. Terus kenapa hancur? Karena bisa saja gagal kan, antar generasi itu juga bisa gagal. Kalau generasi berikutnya lebih bodoh kan gagal. Dia bisa hancur. Kalau egois di dalamnya bertengkar satu sama lain itu bisa hancur nomos tadi yang tertata tadi itu. Maka agar nomos ini tidak rentan kehancuran, dia butuh legitimasi penguat, butuh hukum yang mengikat. Apa yang hadir di situ untuk memberikan legitimasi atas nomos pendudukan manusia ini? Ya agama. Agamalah hadir di sana untuk membuat nomos ini atau realitas struktur kehidupan manusia yang bermakna ini tidak rentan kehancuran. Kenapa agama bisa menjadi legitimasi yang tidak bisa rentan kehancuran? Karena agama tidak berhenti di menghubungkan dia dengan manusia, tapi nomos dihubungkan dengan realitas yang purna, realitas yang keramat, realitas yang suci. Paham nggak maksudnya? Sampai di sini paham? Semoga sampai di sini paham. Susah ya. Oke, gini. Maksudnya ada relasi dengan agamanya, sedangkan kalau norma itu tidak ada hubungannya dengan agama, atau bagaimana? Enggak gini. Norma itu kan bahasa sosial kan? Bahasa sosial, norma. Oke, kamu tanya perbedaan norma dan nomos. Kalau norma itu hanya sebatas aturan di dalam masyarakat, tapi kalau nomos itu dunia sosial yang bermakna. Jadi dia dunia sosialnya, bukan sebatas normanya, bukan sebatas aturannya, tapi dia nomos itu sebagai dunia sosialnya yang bermakna. Seluruh aspek kehidupan yang bermakna itu disebut dengan nomos.
Paham ya? Beda dengan norma yang hanya sekedar aturan gitu. Nah, dari situ nanti tadi nomos dunia sosial, ingat ya, nomos itu dunia sosial, bukan hanya sekedar aturan yang nilai-nilai yang disepakati, bukan hanya sekedar itu. Tapi seluruh aspek kehidupan sosial yang dikonstruksi itu namanya nomos. Nah, nomos ini rentan kehancuran. Agar tidak hancur, tidak rentan, maka agama hadir menjadi legitimasi. Kenapa agama bisa memberikan legitimasi dan tidak memungkinkan untuk hancur? Karena ia berkaitan dengan realitas purna terhadap sesuatu yang keramat, disakralkan, disucikan. Kalau disucikan itu kan kita seakan-akan susah untuk melanggarnya. Contoh sederhana begini. Kita ini bisa saja bertengkar antar suku. Oke, kita sepakat membentuk Indonesia deh. Oke, yuk kita bentuk Indonesia, jadilah Indonesia ini. Tapi Indonesia ini rentang hancur, perang antar suku bisa memungkinkan. Oke, kita legitimasi bahwa Indonesia ini juga terbentuk karena ketuhanan yang Maha Esa. Ini adalah warisan dan pemberian dari Tuhan yang Maha Esa. Akhirnya Indonesia sebagai seperangkat tatanan tadi itu menjadi sakral. Karena dia adalah perjuangan ulama, ya kan? Dia adalah perjuangan para kiai, dia adalah hadiah dan takdir yang diberikan Tuhan, dia adalah surga kecil yang diturunkan oleh Tuhan kepada kita di dunia ini. Nah, itu kan akhirnya keindonesiaan ini yang dibentuk oleh manusia ini, itu kan akhirnya menjadi sakral, menjadi keramat, menjadi bernilai, melegitimasi agar tidak hancur. Karena seakan-akan kemudian dilihat suci. Nanti disimbolkan dengan bendera tidak boleh di bawah dan sebagainya. Nah, sehingga utuh gitu loh. Paham nggak maksudnya? Sampai di sini paham ya? Oke. Insya Allah sampai. Cari sendiri ya, selanjutnya cari sendiri ya. Bisa dibaca secara langsung. Oke. Itu hanya contoh saja peran agama ya. Oke. Baik, Mas Fajar Dwi Novianto. Baik, Cak. Sebenarnya terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya di sini akan memberikan beberapa pernyataan dan juga pertanyaan kita. Pertama terkait konstruksi dunia sosial tadi yang Cak Faiz yang menjelaskan dengan eksternalisasi, objektifikasi dan internalisasi. Nah, kalau bagi saya ini kurang gimana ya, Cak? Karena jujur ketika kita lahir kita itu sudah dikonstruksi oleh masyarakat kita, dikonstruksi oleh fakta sosial yang sudah ada. Jadi yang itu internalisasi itu kesannya kita mencurahkan, padahal ketika hidup pertama itu kita pasti menginternalisasi apa yang terjadi di realitas sosial. Kita menyerap, misalnya kalau dalam interaksionisme simbolik kita menjadikan apa yang di sekeliling kita menjadi dasar dari tindakan kita. Nah itu, atau mungkin ini bisa dibolak-balik atau bagaimana, Cak? Kemudian tentang objektifikasi, manusia itu menghasilkan dari eksternalisasi kemudian menjadi fakta-fakta sosial yang di luar dari kita, yang kemudian fakta itu mengikat masyarakat itu. Nah, tadi Cak Faiz menjelaskan bahwa dikaitkan dengan teorinya Durkheim tentang sujud bunuh diri itu, bahwa kita itu harus mengintegrasi kepada masyarakat supaya karena kalau dalam Durkheim itu banyak sekali bunuh diri karena kita tidak mampu berintegrasi kepada masyarakat. Tetapi di sisi lain, ketika fakta sosial terlalu kuat, kita juga kalau dalam teorinya Durkheim itu ada altruistik, yang ketika norma sosial terlalu kuat banyak sekali juga bunuh diri. Jadi untuk terciptanya fakta sosial ini juga mungkin bisa menjadi lawan untuk kita sendiri, seperti itu, Cak. Kemudian saya menyoroti yang terakhir tentang Mbak Nadia tadi tentang nomos tadi. Tadi kalau nomos itu dilegitimasi oleh agama untuk penguatnya. Nah, bagaimana kalau dikaitkan dengan kehidupan saat ini yang sangat kompleks, banyak sekali misalnya antara agama, bahkan dikatakan ada yang tidak beragama. Itu terus bagaimana cara melegitimasi nomos? Terima kasih, Cak. Oke. Yang pertama dulu, apa tadi yang pertama tentang ini ya, bagaimana, apakah itu tidak kolak-walik ya? Padahal kita ketika lahir kan diciptakan atau dipengaruhi oleh dunia sosial kita gitu ya. Nah, itu karena kita melihat generasi kita sudah melihat generasi. Kita ini kan bagian dari generasi yang sudah menikmati nomos itu. Tapi bagaimana dengan proses konstruksinya di awal, gitu ya. Jadi kalau kamu berangkatnya dari mana? Berangkatnya kalau dari fenomenologi, dari Husserl, dari apa itu kita lihat dari awal dulu. Kalau kita berhenti di kita,
ya hanya berangkat dari Durkheim, sebagaimana pikiranmu tadi kan berangkat dari Durkheim saja gitu ya. Tapi kalau berangkat dari fenomenologis di mana fakta-fakta itu dibentuk, fakta yang kita serap itu kan dikonstruksi. Oleh siapa ya? Oleh nenek moyang kita, sebelum kita dan sebagainya. Nah, proses konstruksi itulah yang dicari gitu ya. Jadi tidak berhenti berangkat dari Durkheim. Dia berangkat dari sebelumnya karena dia adalah realitas fakta yang dikonstruksi oleh sebelumnya. Kalau kita ini sudah generasi kan. Generasi kita pun, kalaupun kita itu juga bisa eksternalisasi. Kita mencurahkan keluar itu juga di dalam kerangka juga agar kita itu berinteraksi. Jadi satu peristiwa bisa dilihat dengan proses tiga-tiganya. Nah, sekarang kamu itu juga adalah proses eksternalisasi kamu proses mencurahkan dirimu ke dalam dunia sosial sekarang ini. Ya kan? Jadi itu tidak harus dilihat, satu sisi bisa dilihat dalam konteks pembentukan dunia sosialnya, satu sisi juga bisa melihat sekarang di mana kamu berproses ini adalah proses eksternalisasi. Kamu mencurahkan diri ke dalam dunia pendidikan. Kamu ngasih ide, kamu ngasih pendapat, kamu berinteraksi dengan temanmu, kamu membangun kedewasaan diri di dalam dirimu, itu namanya proses eksternalisasi sudah. Makanya ketika orang menulis biografi seseorang, itu selalu menggunakan teori ini. Karena dia melihat proses eksternalisasinya dulu seperti apa, proses objektifikasi di mana dia hidup seperti apa, lalu proses subjektivitas berpikirnya setelah dipengaruhi oleh dunia objektif seperti apa. Kadang-kadang kebanyakan kalau ngelihat menulis profil itu mesti biasanya menggunakan teori ini. Itu Mas Fajar ya. Jadi bisa dilihat dua-duanya. Bisa dilihat dalam pengertian dunia sosial yang dikonstruksi oleh sebelumnya, bisa dilihat kita sendiri. Saat ini adalah proses pencurahan diri. Setiap diri kita setelah lahir itu mesti mencurahkan diri keluar. Ada kesepakatan-kesepakatan yang kita buat, ada penerimaan-penerimaan yang kita buat, ada dialog di dalam pikiran kita juga, di dalam perasaan kita dengan realitas itu. Itu kan kamu sedang mencurahkan, gitu ya. Nah, kecurahanmu ketika kamu merasa adalah itu bagian dari dirimu dan kamu bagian dari masyarakatmu, maka itu namanya objektifikasi. Jadi bisa. Ya, itu yang pertama. Tadi yang kedua apa, Mas? Terkait fakta sosial, Cak, bunuh diri. Oke. Iya, sekali lagi di Durkheim ya. Kalau kita melihat Berger itu dari berhenti di Durkheim, ya memang susah nanti. Ya memang agak susah ya. Karena kalau kita berhenti di Durkheim ya nanti berhentinya di situ. Durkheim akan hanya melihat individu itu tidak punya subjektivitas. Tapi kalau kita berangkat sampai ke fenomenologi, sampai ke teori dialektika sosial atau konstruksi sosial ini, nanti subjektivitas individu itu juga bekerja, gitu ya. Itu gitu. Jadi apa namanya? Ya tentu bunuh diri itu nanti dibagi. Silahkan itu teori lain yang bisa teman-teman pelajari ya, bisa teman-teman kembangkan ya. Bisa teman-teman pelajari, ada teori altruisme ya tadi itu ya. Yang ketiga tadi itu hubungannya adalah begini. Jadi dia tidak berhenti di dunia objektif, Mas. Dia tidak berhenti di dunia objektif, tapi dunia subjektif bekerja menyeimbangkan dengan dunia yang subjektif, sehingga dunia yang subjektif dengan dunia objektif itu terjadi keseimbangan. Dunia subjektif kita ini, kalau Weber kan terlalu subjektif, sedangkan Durkheim terlalu objektif. Nah di sini nih yang subjektif maupun yang objektif diseimbangkan. Ingat ya katanya itu yang subjektif itu juga bisa menyerap terhadap yang objektif tadi, yang objektifikasi itu bisa kita serap, bisa sehingga subjektivitas kita, kesadaran kita, pola pikir kita, pemahaman kita itu tidak jauh berbeda atau bahkan tidak terpisah, tidak terasing dengan dunia yang objektif. Disitulah kemudian kita itu tidak terasing. Kalau di Durkheim kan seakan-akan kita terasing dengan dunia kita karena dunia di luar diri kita nggak ada apa-apanya. Tapi kalau ini enggak, di sini ini melangkah lebih jauh dari sekedar Durkheim. Dia melangkah bahwa oke, yang objektif itu iya, itu hasil konstruksi ada. Sedangkan yang subjektif itu bisa menyerap dan sehingga terjadi keseimbangan antara kesadaran subjektivitasnya dengan kesadaran yang dengan realitas yang objektif tadi itu. Kira-kira begitu, Mas ya, sambungannya dengan yang ketiga tadi. Ini sudah melampaui Durkheim ini, Peter L. Berger ini. Justru malah ini kritik terhadap Durkheim juga selain menggunakan Durkheim. Gitu ya. Sosiologi Amerika itu rata-rata menghajar sosiologi Eropa kayak Weber dan Durkheim itu kan Eropa gitu. Kayak saya kira itu
Satu lagi, tadi ada Mas Firman Aditya. Satu lagi tadi ada yang lain? Cukup? Oke, tadi ada yang raise hand. Oke, saya kira cukup, sudah banyak yang keluar duluan ya. Ini tadi 79, sekarang sudah 71. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, teman-teman sekalian, saya kira itu cukup dulu. Silahkan lebih jauh, silahkan Anda bisa pahami, bisa pelajari, baca buku lebih banyak, bisa diskusi, bikin kelompok, gitu ya. Bikin kelompok diskusi, baca bareng, diskusi bareng, silahkan pahami. Itu hal penting di dalam kehidupan sosial ya, teman-teman sekalian. Dan ini juga penting dalam keilmuan kita. Anda mengambil jurusan ini artinya Anda harus paham betul dunia ini. Oke, baik, terima kasih teman-teman sekalian, sampai ketemu minggu depan ya. Minggu depan kalau ada yang mau offline boleh kabari saja, nanti kita cari ruangan ya. Oke, terima kasih teman-teman sekalian, sampai ketemu minggu depan. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cak. Wabarakatuh. Thank you.